Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 11 Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dan mewawancarai kepala sekolah dalam rangka menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan sebagai dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Dengan semangat Pancasila. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya pada saya untuk bertemu dengan saya hari ini. Di sini saya menyelamatkan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SD kita ini Bu. Kemudian terkait tentang tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini Bu mungkin sudah lama banyak pengalaman, sudah lama jadi kepala sekolah, mungkin banyak pengalaman yang luar biasa. Saya ingin tahu atau ingin mendapat pengalaman dari Ibu. Kemudian di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Ibu. Dari itu saya mohon penjelasan dari Ibu. Yang pertama yang mau saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Irma, ini selama ini kita tahu kasus-kasus itu yakin ada dan pasti ada, karena kita berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Suatu sekolah itu punya aturan. Di dalam mengidentifikasi kasus dengan dilema etika ini konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Contohnya tadi kita upacara ya Bu ya, ada beberapa anak yang tidak mematuhi aturan saat upacara pakai topi dan dasi. Namun kita akan mencari informasi dari peserta didik kita tersebut, apa alasannya mereka tidak membawa topi dan dasi. Namun secara kemanusiaan dan perikemanusiaan, apabila alasan itu bisa diterima, maka kita akan ikut sertakan mereka dalam proses pembelajaran, karena permasalahan itu bisa kita selesaikan secara moral. Jadi kita cari dulu titik terangnya ya, untuk mengambil keputusan satu masalah. Kita minta informasi dahulu dari mereka, apa alasannya. Kita berikan dia hak untuk mengemukakan pendapat. Baik Bu, ada pertanyaan saya yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus atau dua kepentingan yang sama-sama atau sama benarnya mengandung nilai kebajikan? Baik Bu Irma, kita tahu di sekolah kita ini ada senior dan junior. Namun dalam prosesnya kita membuat sebuah tim, tim kerja. Yang contohnya ini untuk penyelesaian masalah, tentu ada saja itu di konseling. Untuk mengambil suatu keputusan ini kita libatkan tim kerja kita tersebut, yang mana dari permasalahan yang timbul tersebut kita mempertimbangkan sisi dari masalah tersebut, apa dampaknya yang akan timbul sebelum kita memberikan keputusan. Nah, kita buat kesepakatan bersama yang seadil-adilnya tanpa ada satu sisi pihak yang diabaikan. Berarti yang pertama kita dulu harus mencarikan pertimbangan apa ya, apa akibat dari yang kita ambil tersebut. Minta pendapat kepada tim, dulu kita sertakan tim. Ibu, ada pertanyaan saya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa
Ibu lakukan selama ini? Oke, dalam penyelesaian masalah atau dilema etika ini Ibu, langkah-langkah yang saya ambil pertama dahulu, seperti yang sampaikan pertama tadi, kita cari informasi dulu apa sih penyebab dari masalah itu timbul. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan tersebut. Yang ketiga, pertimbangkan dampak. Dari soal nomor 2 tadi, dampak keputusan untuk semua orang. Yang keempat, diskusikan dengan tim. Kita libatkan tim tadi Bu yang sudah kita buat tadi. Setelah kita libatkan semuanya, maka kita ambil sebuah keputusan itu berdasarkan analisis tersebut. Buat rencana untuk melaksanakan keputusan dan kita monitoring, kita pantau keberhasilan dari keputusan tersebut itu. Yang pertama Ibu cari dulu apa faktor penyebabnya, Iya. baru kita putuskan nanti terakhirnya apa tindak lanjutnya. Yang keempat Bu, hal-hal apa saja selama ini yang Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik Bu, hal efektif yang saya ambil yang pertama, kita libatkan tadi tim tadi Bu, kan solid itu karena kita melibatkan semua pihak itu kita akan transparan. Yang kedua, berkomunikasi dengan jelas Bu, jadi komunikasi kita itu transparansi. Yang ketiga yaitu membuat keputusan juga mengikuti prosedur yang sudah ada. Ada yang memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika kemanusiaan atau disebut juga dengan sosial kepribadian ya Bu, dengan kepribadian Menjalin hubungan yang apa dulu ya Bu? hubungan yang baik antara sesama Jadi kita ada tim ya. komunikasi yang baik. Iya, dengan berkomunikasi yang baik kita menghasilkan sebuah keputusan yang transparan yang dapat dilaksanakan dengan dasar kemanusiaan. Pertanyaan selanjutnya Bu, Ya, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? kalau tantangan itu Bu ada ya Bu ya, karena konflik itu ada yang berat, ada yang ringan. Tantangan yang saya hadapi selama ini Bu, bagaimana sebuah keputusan yang kita ambil bersama tim itu bisa diterima oleh semua pihak, karena kita tahu kita berada di dalam lingkungan masyarakat melibatkan semua pihak, baik itu peserta didik, guru, masyarakat, dan orang tua. Kalau tantangan mungkin sebenarnya ada ya Bu? Iya, ada tantangannya. Nah Bu, yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah adalah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Baik Bu Irma, untuk permasalahan tentu saja kadang kita tidak menginginkan ya Bu. Tentu saja kita tidak membuat jadwalnya. Namun demikian, ketika ada suatu masalah, kita cari informasinya, kita bawa tim tadi Ibu. Setelah itu kita selesaikan masalah itu secepat mungkin, taktis. Taktis, memastikan semua langkah yang kita ambil itu lebih hati-hati karena kita melibatkan semua pihak yang dapat menerima keputusan kita itu nantinya. Biasanya saya membuat rencana itu Bu, misalnya tadi sudah dipilah tadi mana yang harus segera diselesaikan, mana yang bisa perlu diskusi dahulu, itu saya memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah. Namun kegiatan itu bersifat fleksibel Ibu untuk situasi yang mungkin berubah, karena kita juga manusia ingin suatu berubah ke arah yang lebih baik. Jadi intinya tidak terjadwal ya Bu? Tidak terjadwal, Sesuai dengan situasi dan situasi. kondisi, situasi dan kondisi masalah yang timbul. Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atau di kasus-kasus dilema etika ini?
Baik Bu, dalam penyelesaian kasus dilema etika ini tentu saja pertama kita di sekolah kita ini Bu, kita banyak kita gunakan atau memanfaatkan aset yang ada, terutama guru-guru senior kita itu yang terlibat dalam satu tim yang sangat membantu saya Bu, sangat membantu dalam segi berkomunikasi menyelesaikan suatu masalah. Terkadang juga saya melibatkan konsultan atau mediator dari luar, karena kita juga kalau kita ada suatu masalah, kalau tidak bisa kita selesaikan, kita bisa minta bantu kepada orang lain untuk mendapatkan pandangan tambahan, saran atau masukan kepada kita, agar dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah itu juga mempermudah keputusan yang kita ambil dan dapat diterima oleh semua. Berarti Ibu bisa minta bantuan atau masukan dari pihak-pihak lain yang membantu. Iya. Nah Bu, ini pertanyaan saya yang terakhir. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan dilema? Baik Bu Irma, dalam mengambil keputusan di konflik dilema etika ini Ibu, yang pertama dahulu ketika kita menghadapi suatu permasalahan, tentu kita komunikasikan. Kita komunikasikan secara terbuka dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan bukan walaupun saya yang di sini yang dituakan sebagai pemimpin, keputusan tersebut tetap berdasarkan kerjasama dalam satu tim. Saya juga belajar bahwa pentingnya untuk mempertimbangkan semuanya Bu, aspek atau dampak yang timbul dari keputusan yang saya ambil atau diambil secara bersama, itu untuk fleksibilitasnya dalam penyusunan keputusan sesuai dengan waktu berjalan. Jadi intinya ada pertimbangan Iya. dari semua kasus yang ada, kemudian Ibu akan mengambil secara fleksibel. Iya. Lalu terima kasih, mungkin itu pertanyaan yang dapat saya ajukan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita ini dapat berlanjut ya Bu Irma ya, untuk kesuksesan tim kerja kita. Belajar Indonesia penuh harap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar sehat. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai hari ini dalam rangka terkait tugas kami CGP Angkatan 11 modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terutama sebagai pemimpin. Nah, Ibu mungkin sudah lama menjadi menjabat kepala sekolah, mungkin sudah banyak ilmu-ilmu atau pengalaman yang Ibu rasakan selama ini, dan saya ingin minta pengalaman atau bagi cerita dengan Ibu tentang keputusan-keputusan yang pernah Ibu ambil dalam hal yang mungkin sama-sama baik tetapi saling bertentangan pada saat itu. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Baiklah, Bu Irma merupakan calon guru penggerak angkatan 11 ya, angkatan 11 tahun 2024. Terima kasih banyak atas kunjungannya ke SDN 14 Kinali yang ingin menanyakan beberapa hal tentang kasus dilema etika dan wujudan moral. Di sini tadi Bu menanyakan bagaimana sebagai seorang kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral. Selama ini dalam mengidentifikasi suatu kasus merupakan dilema etika bila kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pengambilan suatu keputusan. Sedangkan kalau wujudan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya, sehingga
lebih mudah dalam hal pengambilan suatu keputusan. Ibu, pertanyaan saya yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama tentang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, di sini ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan yang harus mempertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat kepala sekolah atau pimpinan bingung memilih dalam mengambil keputusan, harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kasihan, dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tidak ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan lagi akan kita gunakan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Ibu yang mengutamakan pertama nilai kasihan. Setelah itu kalau tidak ada perubahan baru nilai keadilan. Baik Bu, untuk berikutnya terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama yang biasa dilakukan dalam hal ini, yang pertama adalah berkomunikasi. Jadi kita harus berkomunikasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa sebenarnya masalahnya, lalu memberikan teguran dan surat pemanggilan secara intern yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Tapi bila teguran atau surat yang di pemanggilan dibuat oleh kepala sekolah tersebut tidak diindahkan juga, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi lagi dengan pengawas pembina, contohnya dengan rekan kerja yang lain misalnya. Kalau tidak bisa juga kita selesaikan dengan pengawas pembina, bisa saja nanti mungkin kita ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke dinas pendidikan. Berarti langkah pertama yang Ibu ambil dulu komunikasi, menjalin hubungan komunikasi yang baik ya Bu. Ya. Setelah itu kalau tidak juga diindahkan, lanjut dengan memberikan teguran. Terus setelah itu baru mengajukan dengan atasan, dimusyawarahkan dengan atasan yang ya. Baik Bu. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Selama ini hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi. Namun bila tetap tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik, maka teguran dan peringatan dari dalam sekolah, kemudian konsultasi pada pihak atas bila tetap tidak ada perbaikan ke depannya. Jadi sama datang dari komunikasi di sini. Ya, intinya komunikasi yang. Selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan dalam kasus ini yang pertama karena sulitnya menjalin komunikasi tadi. Sulitnya menjalin komunikasi sehingga sudah kita tidak satu visi lagi dengan sekolah. Bila nilai kasih sayang tidak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti lagi dengan nilai kebajikan lain, yaitu menegakkan keadilan. Berarti intinya pertama nilai kasih sayang, Ya. setelah itu Kalau tidak juga ada diindahkan, baru tindakan, dilanjutkan dengan keadilan. menegakkan keadilan. Ya. Baik Bu, pertanyaan saya berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Baiklah, di sini akan Ibu jawab, Ibu jelaskan. Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang kita hadapi di sekolah. Tidak ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema seperti ini. Biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak harus diselesaikan langsung di tempat bila masalahnya cukup rumit karena perlu ada pertimbangan.
Jadi namun bila kasusnya tidak terlalu rumit, bisa saja masalah tersebut kita selesaikan pada saat masalah itu terjadi. Jadi maka sebaiknya segera diselesaikan. Dalam pengambilan keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung dari kasus yang ada kita temui di sekolah ini. Jadi keputusan diambil itu tergantung tingkat Kerumitan kasus yang ada. yang ada. Ya. Baik, untuk pertanyaan saya selanjutnya, Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan selama ini adalah karena selalu ada diskusi antar kepala sekolah, antar warga sekolah, dan juga dukungan yang sangat pentingnya adalah yang sangat mendukung adanya kerjasama dengan pengawas pembina SDN 14 Kinali. Berarti intinya adanya diskusi. Ya, adanya diskusi dengan warga sekolah, atau kepala sekolah yang lain, Ya, pengawas pembina. Baik, Bu, yang terakhir pertanyaan saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Baiklah Bu Irma, dari hal pembelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasanya sebagai seorang pemimpin tersebut, sebagai seorang kepala sekolah tersebut, kita harus tegas dalam mengambil suatu keputusan. Jadi bila ada dua nilai yang bersinggungan, kita bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu agar keputusan yang kita ambil tetap sesuai aturan, namun tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini kita harus mempertimbangkan dulu, Pertimbangkan kita ambil keputusan dan dengan pertimbangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kita tetap memperhatikan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang telah meluangkan waktunya untuk saya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kami bisa mengambil pengalaman dari cerita Ibu tadi. Mudah-mudahan kami bisa pula untuk menerapkan di lapangan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama pelajar Indonesia penuh harapan, menjadi generasi yang gemilang. Semangat profil pelajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cita. Bangkitkan jiwa, gapai mimpi untuk masa depan yang penuh prestasi.